Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada rekan-rekan mahasiswa di pertemuan kedua setelah UTS ya. Ya, semoga semuanya selalu sehat. Ya, pada pertemuan ke-9 ini kita mencoba ya memahami kembali ya berkaitan dengan rumus-rumus yang sebenarnya sebagai dasar ya Bapak Ibu bekerja berkaitan dengan keuangan ya, berkaitan dengan hitungan-hitungan. Yang pertama adalah sum, yang kedua max, yang ketiga min, yang keempat average, yang kelima count, yang keenam counta, yang ketujuh count if, yang kedelapan relatif, kemudian 9 semi absolut, dan ke-10 absolut. Nah, rumus-rumus ini pada pertemuan ke-9 ya Bapak Ibu ya mempraktekkan kembali ya dalam upaya memahami secara detail ya. Bagi mahasiswa yang sudah bisa alhamdulillah, bagi mahasiswa yang belum bisa ya terus belajar, berlatih dan bertanya. Oke, kalau kita lihat dari penjelasan singkat ya pada kolom penjelasan bahwa sum itu digunakan untuk menjumlahkan sekelompok data, kemudian max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekelompok data, kemudian min digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekelompok data, average rata-rata, kemudian count banyaknya angka, ya, counta banyaknya data, baik huruf, angka, simbol, dan seterusnya. Count if banyaknya data sesuai dengan kriteria. Kemudian relatif adalah rumus apabila dikopikan, selnya akan berubah. Kemudian semi absolut, rumus apabila dikopikan barisnya tetap, kolomnya juga tetap. Kemudian absolut itu rumus-rumus yang apabila dikopikan baik ke kanan maupun ke kiri selnya tetap. Nah, gitu ya. Nah, ini formasi dari rumus-rumus tersebut ya. Nah, ini ya. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa pada kegiatan kita hari ini ya memahami, tidak hanya memahami kemudian mempraktekkan ya apa yang Bapak Ibu praktekkan ya, divideokan, kemudian diupload di YouTube, linknya dikirim di grup ya. Nah, baik Bapak Ibu kita coba mempraktekkan ya, mempraktekkan satu persatu biar lebih paham ya. Nah, kita mulai dari yang sum ya. Kita mulai dari sheet yang pertama ini ya. Kalau kita melihat data di sini ini berkaitan dengan ya, ini berkaitan dengan rumus kalau kita lihat sini ya. Nah, ini rumusnya. Ini berarti semi absolut ya. Semi absolut itu tadi apa? Ya, mengunci sebagian, mengunci kolom. Nah, ini mengunci kolom, dolar E itu mengunci kolom E dan mengunci baris 6. Nah, gitu ya. Nah, coba kita kerjakan ya. Nah, sama dengan nah gitu ya. 25% dikali 70. Nah, tapi kan rumus ini kan di copy ke kanan ya. Berarti ini dia bisa ke kanan, tidak bisa ke bawah. Berarti yang harus kita kunci adalah apa? Ya, nah ini mengunci baris dan kolom. Kolom dan baris. Kalau yang ini mengunci baris, kalau yang ini mengunci kolom. Berarti yang benarnya pada saat kita tarik ke kanan dia berubah. Berarti kita kunci barisnya. Nah, gitu ya. Jadi pada saat kita tarik ke kanan, H berubah menjadi I berubah menjadi J. Nah, gitu ya. Kemudian dikali dengan mid semester. Ya, ini juga
Nah, kalau yang ini yang dikunci adalah ya. Nah, dikunci adalah kolomnya gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, ini ya, kita tarik ke kanan, kemudian kita double klik. Nah, ya, tuh. Sama kan hasilnya? Nah, jadi kalau sudah sama, berarti sudah benar ya. Ini kemudian kita jumlahkan, cara menjumlahkan yang cepat ya. Ini sampai sum ya. Nah, kalau menggunakan Excel ada cara tercepat. Kita tinggal blok seperti gini. Nah, kita tinggal blok seperti ini, kemudian auto sum. Gitu ya. Ulangi, kita blok dulu semuanya, kemudian auto sum. Nah, gitu ya. Ada juga yang mengerjakan seperti ini, sama dengan sum, kurung buka, ini di blok, kemudian kurung tutup. Enter. Kemudian ditarik lagi ke bawah. Nah, sama kan? Tapi yang lebih bagus kalau yang seperti ini, tinggal kita blok saja, ya, kemudian kita klik auto sum. Nah, gitu ya. Itu berkaitan dengan semi absolut dan sum. Nah, jadi Bapak Ibu apa yang saya kerjakan, jadi dikerjakan di soal ya. Nanti Ibu Bapak bandingkan di sini sama atau tidak ya. Kalau berbeda itu berarti ada terjadi kesalahan ya. Kemudian kita pindah ke average dan rank. Nah, average ya. Average ini rata-rata ya. Kita menggunakan average. Nah, kita tinggal blok di sini, kita kurung tutup, enter. Nah, gitu ya. Kemudian kita double klik. Ya, kita lihat sama enggak? Nah, 66, 77. Iya, 70, 60 ya. Oh, sama ya, sama persis. Nah, gitu ya. Apakah ada cara lain ya? Kita coba kita hapus dulu. Ya, kita blok dulu semuanya, kita blok seperti gini. Kemudian kita pilih panah yang bawah di sini, kemudian kita pilih average. Nah, sama ya. Mana yang Bapak Ibu mau pakai. Kemudian ranking ya. Kita mau ranking, misalkan Bapak Ibu sebagai guru sering meranking siswa ya. Ini sama dengan ya, sama dengan rank ya. Ya. Nah, ini sama dengan rank ya. Sama dengan rank. Nah, sama dengan rank ya. Kurung buka. Kita klik ini ya. Kemudian titik koma. Ingat titik koma ini lihat komputer Bapak Ibu ya, ada yang koma berarti klik koma. Kalau Bapak kan titik koma ya. Jadi pakai titik koma. Kemudian kita blok lagi yang ini. Kemudian kita kunci F4, kemudian kurung tutup, enter. Nah, gitu. Kemudian kita blok. Jadi, nah maka muncullah ranking ya. Kalau ini misalkan di sini ada terjadi perubahan angka misalkan di 90 ya. Nah, tuh ya. Kemudian di sini 90 lagi. Dia berubah terus seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, kaunta dan conif. Nah, ini Bapak dan Ibu, kaunta dan conif bisa di absen manual ya. Kalau di Excel itu ya, misalkan ya Bapak Ibu memiliki data seperti ini, data karyawan. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Di sini ada keterangan. Nah, di total dalam 1 bulan itu berapa total
kehadirannya di sini ya, total kehadirannya di sini berapa, sakitnya berapa, izinnya berapa, cutinya berapa, alfanya berapa. Nah, di sini kita menggunakan rumus ya, rumus apa ya? Nah, di sini kita menggunakan rumus ya. Nah, kaunta. Jadi bukan sum ya. Jadi bedakan sum antara sum dengan kaunta. Ya. Nah, di sini kalau sum itu jumlah dia menjumlahkan angka, tapi kalau menjumlahkan huruf itu adalah kaunta. Ya, ini kita ya sama dengan kaunta kurung buka. Tinggal Ibu kerjakan di sini. Ya, kurung tutup, enter. 3 kan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kalau misalkan kita di sini ada yang C, tes. Nah, di sini otomatis berubah menjadi 4. Sini ada yang I, ini berubah menjadi 4. Itu ya. Kemudian dari tanggal 1 sampai 30 ini, nah direkap di sini ya. Nah direkap. Nah direkapnya, ini kan manual nih ya. Manual 2. Dari mana tahu manual? Di sini kan 2. Harusnya rumus ya. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus ya. Nah, jadi di sini di kolom sakit menggunakan apa? Count if ya. Sama dengan count if kurung buka. Ya, kita dari sini ya. Kemudian titik koma range kriteria. Nah, S sakit ya. S itu kan huruf, berarti kalau huruf harus diawali oleh kutip 2 ya. Kutipnya dulu S kutip 2. Kurung tutup. Tuh ada 2 ya. Jadi sakit itu ada 2, 1, 2. Sekarang yang izin sama dengan count if kurung buka. Kita range lagi dari sini, tab ya. Kemudian titik koma, kemudian kutip 2 I, kutip 2 lagi, kurung tutup. Ada 2 ya. Kemudian cuti sama dengan count if kurung buka. Ya, kita blok lagi. Titik koma C ya, kutip 2 C. Ya, ini apanya yang salah? Titik koma sini ya. Yang ada ya. Kemudian di sini sama dengan count if kurung buka, kita blok lagi sampai sini. Titik koma A. A itu alfa ya. Huruf A kurung tutup. Nah, kalau di sini misalkan A tek ya. Ini A ya. Nah, di sini otomatis terisi 1 ya. Jadi apapun yang terjadi di sini ini otomatis sudah dihitung di sini ya. Nah, sekarang lanjutannya selanjutnya kita tinggal blok ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sudah terisi semua kan? Kemudian jumlahnya ini kita blok, kemudian kita auto sum. Tuh. Ya. Jadi ada total ketidakhadiran itu 27 ya. 27 sakit, 8 izin, 11 kali cuti, 1 kali alfa. Nah, di sini keterangannya kita tinggal ambil yang di sini ya. Caranya sama dengan sakit. Nah, ini enter. Sama dengan izin, ambil klik 8 enter. Sama dengan klik 11 enter. Sama dengan klik alfa enter. Kemudian di sini kita jumlahkan sama dengan sum kurung buka enter. Nah,
Jadi apapun yang terjadi di sini, ini akan berubah, ini juga otomatis berubah. Contoh ya, misalkan Sri Nurul di tanggal 2 itu alfa. Alfa ya. Tuh, maka di sini jumlahnya muncul 2, di sini 1, di sini juga bertambah. Ya, di alfa itu ada 2. Nah, gitu ya berkaitan dengan kaun ya, kaunta dan kaun if. Nah, kaunta dan kaun if. Kemudian yang selanjutnya adalah relatif dan semi absolut. Nah, bagaimana relatif dan semi absolut? Apa itu relatif? Ya, artinya kalau dikopikan selnya itu berubah. Contoh, ini kali ini ya. Ya, ini berapa? D9 dikali E9 ya. Coba sama dengan volume E6 dikali dengan harga. Enter. Ya. Kita tinggal double klik. Tuh ya. Kita tinggal double klik. Double klik. Rupiahnya kita buang saja ya. Nah, jadi E6 dikali D6, E7 dikali D7, nah, ini disebut dengan relatif berubah ya. Nah, sekarang diskon 30% ya. Berarti sama dengan ini dikali 30%. Nah, 30%-nya ini yang dikunci ya, dikunci baris dan kolom ini disebut dengan absolut. Mengapa kalau tidak dikunci dia akan berubah dari G5 menjadi G6. Sementara G6 itu nilainya sudah berbeda ya. Nah, kemudian kita tarik lagi ke bawah. Kita buang aja rupiahnya ya. Nah, penulisan 30% ini ditulis 30%. Itu ya. Kalaupun ada kalimat diskon, ini adalah hasil misalnya ini aslinya tuh ya. Nah, ini aslinya nih 30%. Tapi kalau mau ada kalimat diskon 30%, nah ini kita kontrol 1 ya. Kontrol 1, kemudian sini ada persen, kemudian kita custom. Nah, kemudian kita lihat di sini nih ya, ada tipe. Nah, di sini kita di tipenya itu kita menulis ya apa tadi? Diskon ya. Kita menulis diskon. Nah, ini pakai kutip 2 ya, kutip 2 diskon, kutip 2 0%, enter. Tuh, itu ya. Jadi walaupun huruf tapi dia dianggap sebagai angka. Kalau tidak, ini nanti jadi value ya. Nanti coba kalian kerjakan ini value itu artinya kalian menulis bukan hasil format gitu ya. Oke, kemudian jumlah bayarnya adalah jumlah harga dikurangi dengan diskon. Nah, gitu ya. Klik. Oke, rupiahnya kita buang ya. Kemudian kita jumlahkan di sini ya. Cara jumlah kita blok saja, kemudian auto sum. Rupiahnya kita buang. Oke. Nah, itu yang nah, coba kita lihat sama nggak? Kita bandingkan ya. Bandingkan, sama ya. Oke, kalau udah sama, sudah benar ya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah relatif. Nah, relatif. Ya, rumus relatif itu adalah rumus apabila kita kopikan, ya maka dia mengikuti baris dan kolom. Ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan ya. Tanggal 1 Maret jumlah barang 2.000 dan terjual 20. Nah, tanggal 2 tinggal berapa? Berarti ini jumlah barang dikurangi dengan 20. Ya.
pintar. Nah, berarti tanggal 2 itu jumlah barang tinggal 1.980. Laku lagi 25, terus saja berkurang. Nah, ke bawahnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini disebut rumus relatif. Tuh, C6, D6, C7, D7 itu berubah terus ya. Rumus relatif. Coba kita cek jawabannya sama tidak. Tuh, sama ya. Nah, silakan teman-teman mengerjakan ya. Ya, mengerjakan mulai dari sheet 1 yaitu sum dan semi absolut, kemudian average dan ranking ya, kemudian count dan count if, kemudian relatif absolut, kemudian relatif relatif ya. Nah, silakan teman-teman ya dikerjakan ya per sheet ya, per sheet ya. Selantai saja ya hasilnya samakan gitu ya. Itu saja yang Bapak ingin sampaikan ya. Terus berlatih ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Sekali lagi apa yang teman-teman kerjakan ya mulai dari latihan-latihan di sheet pertama sampai terakhir tadi ya itu dibuatkan dalam bentuk video ya. Itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ilmunya selalu bertambah, kerja keras, sabar, dan selalu berlatih. Ya, insya Allah kita pasti bisa. Demikian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.